Al-Fatihah. Di halaman 10 di dalam kitab Ibad di bawah wal maqalut tasi'ah, dan perkataan yang ke-9. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi wa inna ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardati wa talaba thawabi. Amma ba'du. Wal maqalatul tasi'ah, perkataan yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, berkata Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ini adalah aminul wahyi, adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Ya, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Dan ini malaikat Jibril ini selalu bertemu Nabi. Artinya setiap Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ketemu. Sampai pertama kali Malaikatul Jibril itu ketemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika itu Nabi berada di Gua Hira. Di Gua Hira. Yang Gua Hira itu berada di gunung namanya Nur atau Jabal Nur. Nah, di sini sebelum wahyu itu datang, wahyu itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Nabi Muhammad selalu beliau itu berada di Gua Hira itu dengan waktu yang lama. Jadi Nabi ini yatahannas, disebut di dalam kitab itu yatahannas. Yatahannas itu adalah beliau itu bersendiri, artinya menenangkan diri di dalam satu tempat dengan kesendirian. Itu namanya yatahannas. Ya. Khalwat namanya, uzlah namanya. Ya. Kalau kita tidak, ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana sendirian juga masing-masing. Tapi hebatnya itu bisa berkomunikasi. Ya, yang satu kanan, yang satu di atas. Ya, itulah Allah berikan kehebatannya itu. Artinya sendiri-sendiri, masing-masing di atas sana, ada yang di belakang sana, ada yang pokoknya masing-masing. Sampai yang di tempat lain juga itu ikutan juga. Ya, tapi hebatnya itu bisa berkomunikasi. Nah itu ya, apa Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatannya itu ya. Nah ini bersendiri, artinya menyendiri beliau. Nah kalau kita ini suka juga sendiri, tapi ada yang mana pahamannya berpegang kepada yang satu, duduk bersendiri, artinya duduk dengan kesendirian, berpegang kepada yang satu, mengharap kebesarannya, duduk tafakur, duduk konsentrasi, berpegang kepada yang satu, mengharap kebesarannya. Tatonya adalah orang yang suka mancing, ya kan? Duduk sendirian, nggak mau dia sampingan sama orang yang mancing, ya. Satu masa sampingan, berdempetan lagi. Walaupun itu di kapal, itu di kapal itu orang yang mancing itu nggak yang mancing itu nggak berdempetan, ada jarak berapa meter, kalau nggak nyangkut, ya enggak? Coba tanya ya, kalau nggak percaya, ya. Nah. Berpegang kepada yang satu, nggak mungkin dia berpegang dua kail. Berpegang yang satu, mengharap kebesarannya. Ya tentu aja yang diharap adalah besarnya bale, besarnya ikan. Ya. Nah ini, nah itu kalau kita sendirian. Jadi
Ada yang protes sama apa namanya TV, salah satu stasiun TV, katanya masa sih sinetronnya judulnya itu apa, sakit hati, suara hatinya istri, ya. Jadi istri aja yang di situ digambarkan bahwa sakit hati. Coba sekali-kali suara hati para suami, ya kan, rintihan suara hatinya suami, ya. Bagaimana sih perasaan suami ketika dilarang mancing? Nah, ya kan? Bagaimana sih perasaan suami ketika itu dilarang macam-macam lah, goes ke apakah, ya kan? Apalagi dilarang apa namanya, main poli kan misalnya, ya. Nah itu jadi itu yang apa namanya, kita memandang Nabi Muhammad SAW duduk sendiri, ya, duduk dalam sendirian. Nah itu beberapa hari sampai Siti Khadijah, seorang wanita yang mana hebat, dan itu beliau itu adalah orang yang saudagar kaya. Artinya kebanyakan daripada yang ada di kota Mekah itu kebanyakan dari hartanya Siti Khadijah, orang kaya. Beliau ini setiap waktu itu beliau menghitung bahwa ini Nabi ini kehabisan bekal, datang sendiri malam-malam mendatangi Nabi, ngasih makanan bekal itu. Nah waktu itu turunlah wahyu pada saat itu. Nabi pun ketemu dengan malaikat Jibril, dan ketika itu pun malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, baca. Kata Nabi Muhammad, wa ma ana biqari'in, saya ini nggak bisa baca, ya, saya ini nggak bisa baca, kata Nabi. Dibaca lagi Iqra, nggak bisa, wa ma ana biqari'in, sampai 3 kali. Gota itu dipeluknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sama malaikat Jibril, dan Nabi ketika itu pun bergetar. Baru pertama kali ketemu dengan makhluk yang tidak biasa Nabi melihatnya. Walaupun Nabi tahu itu adalah malaikat Jibril, tapi karena sifat beliau itu, sifat kemanusiaan beliau ada, basyarah beliau itu melihat malaikat Jibril bergetar. Sampai dikatakan itu apa namanya, keringat dingin, dan pulang Nabi ke istri beliau sampai ketemu dengan Siti Khadijah, dan pada saat itu Nabi pun diselimuti, ya, diselimuti, sampai turunlah surah yang isinya, yang bunyinya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah inilah pertama kali Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Dan begitu juga waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu selalu ditemani malaikat Jibril ke langit pertama, dari dari Mekah ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke mau Sidratul Muntaha, ya. Maka disitulah kata Nabi, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah perpisahan kita, ya, perpisahan kita. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, apakah engkau tega meninggalkan saya dalam perjalanan ini dalam keadaan sendiri? Kata malaikat Jibril, ini adalah tempat saya terakhir, dan seandainya saya mengulurkan satu jari daripada garis ini, maka akan terbakar akan jari saya ini, kata malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad SAW pun disinilah kelihatan seorang malaikat Jibril yang makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah, terhenti di satu tempat yang mana di situ tidak bisa malaikat Jibril masuk. Tapi ada seorang makhluk yang mulia, makhluk yang mana malam ini dan beberapa malam nanti sampai ke depannya nanti kita akan selalu memuji, dan kita akan bergembira menyambut akan lahir atau bulan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bergembira, kita senang hati. Kenapa? Karena yang kita peringati, yang kita ungkapkan kebahagiaan, kegembiraan kita adalah di dalam satu tempat atau di dalam satu bulan, yang mana bulan itu adalah bulan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja nggak mungkinlah kalau punya anak
sedih, nggak mungkin. Atau kita dapat hadiah, ya kan? Misalnya kita dihadiahin, kayak kakak Oma kemarin dapat hadiah, oh senangnya, bahagianya, dikasih kue, dikasih baju lagi, oh bahagianya, senangnya. Ya, jangan pandang hadiahnya, tapi pandanglah yang ngasihnya. Wah, ya kan? Jangan pandang hadiahnya, ya, tapi pandang yang ngasihnya. Nah, ini senang, bahagia. Kenapa? Karena yang di bulan ini adalah bulan kita itu menjadi seorang yang mulia, seorang makhluk Allah sebagai umatnya Nabi, itu karena adanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia. Kata Nabi, siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Allah haramkan. Ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Yang kita senang ini adalah dengan adanya lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Kenapa? Karena Nabi kita adalah orang yang akan nanti menunggu kita di Telaga Kautsar, yang akan menyambut kita dan akan masuk yang pertama kali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang kita, bahagia kita, ya enggak? Kenapa? Karena kata Nabi, innama ana rahmatun muhda. Kata Nabi, saya ini adalah rahmat, sebagai rahmat. Artinya status Nabi itu adalah rahmat buat kita semua. Masa kita dapat rahmat sedih? Gak mungkin lah kalau kita sedih. Apalagi menghayal, apalagi cemberut, apalagi enggak ada. Kalau orang dapat rahmat itu senang, bahagia. Ya enggak? Bukan cuma rahmat itu aja, hadiah dari Allah. Innama ana rahmatun muhda. Muhda itu adalah hadiah dari Allah. Nabi aja senang. Nabi itu aja ketika Allah menciptakan Nabi dan Allah ciptakan ini makhluk Nabi Muhammad, itu Allah senang, bahagia. Nah, kita sebagai umatnya, kita ini dijadikan umat yang terbaik di muka bumi ini. Kenapa? Bukan karena kitanya. Siapa sih kitanya? Kalau karena kita mulai dengan sebab ibadah. Adakah di antara kita yang sholat malamnya itu 1000 rakaat? Kang Asep mungkin 1000 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nggak? Anda, kita ini adalah hamba yang doib, hamba yang lemah. Adakah yang di sini puasanya seperti puasanya Nabi Daud? Ya mungkin ada cuma beberapa orang saja. Kalau kita andalkan ibadah kita, karena kita ini banyak ibadah, kemudian kita mengaku saya ini mulia dengan ibadah saya, siapa kita? Siapa kita? Nah. Yang kita banggakan itu bukan ibadah. Adakah yang dia itu bersedekah setiap hari berapa juta? Walaupun ada, cuma ada beberapa orang aja. Kita ini lemah dalam ibadah, lemah dalam apa? Dalam keadaan kita ini sebagai manusia. Tapi kita bisa berbangga diri dengan kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang dimuliakan, kita pun dimuliakan. Kita beribadah dilipat gandakan pahala karena Nabi melakukannya. Nah, coba. Nah, untungnya kita ya senang, kita bahagia kita. Ya, inilah Nabi kita. Dan sampai Nabi itu masuk ke dalam hadratnya Allah, itu tanpa ada dilepas. Kalau Nabi Musa Bapak Ibu, itu kalau beliau meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah zat Engkau. Aku ingin melihat zat Engkau ya Allah. Kata Allah, oke, siap. Tapi syaratnya engkau lihati gunung, pandang gunung itu, wanzur ilal jibal, fa in istaqara makana fasaufa tarani. Kata Allah, kalau engkau bisa melihat gunung itu bertetap pada tempatnya, maka engkau akan melihat akan aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Saufa itu adalah kalimat yang jauh, yang dalam artinya itu susah sekali dilihat.
Maka Allah pun ketika Allah bertajalli di gunung, bertajalli ya, bukan Allah itu berada di gunung, bertajalli dengan kudrat dan iradatnya Allah di gunung itu, maka Nabi Musa melihat langsung tersungkur, pingsan langsung, nggak tahan. Itu Nabi Musa. Ini yang kita lihat adalah yang kita peringati hari kelahirannya, ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Tapi kita tidak bisa membayangkan seperti kita ketemu, ya kan? Kalau kita kan face to face, ya kan? Muka ketemu muka, artinya bermuajah. Kalau kita itu jangan membayangkan Nabi ketemu dengan Allah, ketemunya dengan bertemu wajah dengan wajah. Enggak usah kita bayangkan. Yang ada itu adalah hadratnya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Yang hebatnya lagi, tidak dilepas sampai sandal beliau itu tetap dipakai beliau. Kalau Nabi Musa, kata Allah, ikhla'na 'alaika, copot, lepas, apa lagi? Copot, lepas sandal engkau. Kata Allah, kenapa dicopot? Karena fa innaka bi muqaddasi tua. Karena engkau itu berada di tempat yang namanya tua, yang mulia. Dicopot, disuruh copot, disuruh lepas sandal. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disuruh lepas, tidak disuruh mencopot sandal beliau sampai beliau pakai, Nah inilah kalau kita bandingkan akan diri kita dengan sandal Nabi, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Baru sandal Nabi, belum lagi yang lainnya, belum ibadah Nabi, belum apa jasad dan macam-macam. Kita sandalnya aja kita itu mulia sandal daripada kita. Kenapa? Karena itu berhubung dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dibawa ke hadratnya Allah, sehingga kita pun mengambil tapaulan, mengambil keberkahan dengan kita menggambar sandal Nabi, menggambar terompah Nabi di baju kita, atau di songkok kita, atau di mana? Ya, di masker atau di cincin. Tangan saya isyarat sana, dua, ya kan? Ada di sini sama di. Nah itu artinya itu yang kita apa namanya? Yang kita ambil keberkahan di situ. Kenapa? Karena sandal Nabi, terompah Nabi sampai di dalam hadratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya Allah. Ya. Nah ini malam ini kita apa namanya? Kita peringati malam ini sampai nanti insya Allah beberapa ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya. Apalagi di sini ada kata Nabi, malaikat Jibril ketemu Nabi, apa berkata kepada Nabi Muhammad, ish masyita, hiduplah sekahandakmu, sekarapmu, sesukamu, apalagi? Pokoknya apa yang mau hidup kamu lakukan. Ya. Mau kamu maksiat, ismasyita. Tapi ujungnya apa? Fa innaka mayitun. Kamu hidup berbuat maksiat, nanti juga kamu mati. Kamu nanti berbuat hidup kamu berbuat ibadah, mati. Semuanya mati. Ada lagu? Orang kaya, apalagi orang miskin juga mati, ya kan? Saya Ustadz juga mati, ya. Yang lain juga mati, semuanya mati. Cuma beda-bedanya itu caranya aja, ya. Allah mencabut roh kita itu walaupun kita berada sembunyi di bunker. Bunker itu ada tempat yang mana di bawah tanah, kemudian dikasih lapis baja, kemudian tidak ada bisa masuk dan apapun tidak akan merusak itu. Sampai di situnya kita berada di situ, tetap kalau Allah takdirkan kita mati di situ. Ya. Isma syita fa innaka maitun, engkau akan meninggal. Ya.
Yang sehat meninggal, yang sakit meninggal, yang tua meninggal, yang muda meninggal, semuanya meninggal. Nggak ada yang abadi di muka bumi ini. Nggak ada kullun nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau kita tahu bahwa itu akan kita meninggal, nggak mungkin kita sia-siakan hidup kita di muka bumi ini. Kita sia-siakan hidup kita di muka bumi ini. Ya, bagaimana kita sia-siakan hidup kita, nggak ada manfaatnya, ibadah enggak, apalagi salat enggak, puasa enggak, jadi manfaatnya enggak ada. Pas meninggal dunia ada lagi bilang syukur alhamdulillah meninggal dia. Kalau dia hidup bikin apa namanya, bikin ribut aja kampungan sampai ada orang bersyukur atas matinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati ya. Nah, itu isma syi'ta fa innaka maitun. Nah, jadi kita mau hidup bagaimana terserah. Kata Allah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, isma syi'ta, terserah aja sekarangmu mau ngapain kah, terserahmu. Sakahandakmu mau apakah, mau lakukan apa terserah. Ya. Emang GP? Emang gue pikirin, ya kan? Tapi fa innaka maitun. Fa innaka maitun. Masya Allah. Ini yang apa namanya? Yang kita pahami bahwa itu hidup pun kita akan mati. Karena itu adalah lawannya hidup mati. Mati nanti kembali lagi kita dibangkitkan. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita ini hidup panjang umur dan hasunah amaluhu, dan baik amal kita. Kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasunah apa nuai amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ya, tapi orang yang jelek wasyarukum adalah orang yang dia panjang umurnya tapi wasa'a amaluhu, tapi jelek akan tingkah laku dan amalnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Yang kedua, apalagi kata malaikat Jibril kepada Nabi, apakah masih bacanya? Ahbib man syi'ta, cintai orang yang kamu cintai, bojomu kamu cintai, apalagi istrimu yang cantik kamu cintai, pokoknya cintai, ya, sekahandakmu mau cintai. Tapi fa innaka mufariqun, karena semua orang yang engkau cintai itu akan berpisah dengan engkau. Istri yang cantik, yang perawatannya sampai jutaan, ya, perawatan wajah, perawatan semuanya itu sampai jutaan itu, fa innaka mufariqun, karena itu semua akan terpisah dengan kita. Apakah pisahnya kita yang dulu meninggal dunia, atau istri kita yang dulu meninggal dunia, atau pisahnya karena memang jodohnya habis. Nah, kalau sudah habis itu ya sudah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang ini lagi viral nih, yang pohon-pohonan, semuanya namanya janda semuanya kan, ada namanya janda bolong lah, janda apa, pokoknya situ masya Allah ya. Sampai apa namanya, sampai janda-jandanya itu namanya macam-macam ya. Nggak kasihan kah sama janda? Ya Allah ya. Mudah-mudahan ya semuanya ada hikmahnya. Mudah-mudahan Allah yang memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ahbib masyi'ta fa innaka mufariquhu. Selanjutnya apa lagi? Yang ketiga, i'mal masyi'ta fa innaka mazyum bihi. Kerjakan apa yang kamu
kamu pengen lakukan, kerjakan. Terserahmu dewe, ya kan? Mau kamu kerjakankah yang kamu turutin atau tidak diturutin perintah Allah, terserah. Wes angel ya, angel ya. Nah, itu ya terserahmu, mau yang kamu turuti kamu enggak kah. Tapi ingat, semua amal ibadah yang kamu kerjakan, amal perbuatan yang kamu kerjakan, itu semuanya akan dihisab, semua akan ada perhitungannya, semua akan ada di situ balasannya. Fa innaka mazyum bihi. Insyaallah ya. Nah, itu yang anunya. Jadi perlu kita itu berniat. Setiap apapun yang kita guru, kenapa sih guru kalau ke pasar? Ya, ke pasar bukan aib, tapi ada satu amalan yang tidak bisa dikerjakan selain tempat itu, selain di pasar. Apa? Ada amalan dibaca cuma bisa di pasar. Ya, cuma bisa di pasar. Nah, Nabi kalau masuk pasar, beliau itu membaca amalan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah balas pahalanya. Allah balas pahalanya. Ya, pahalanya itu besar, bukan cuma 1 2, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Jadi apa namanya? Kita itu pasang niat mau ke pasar. Apalagi orang pasar yang kerjaannya setiap hari ke pasar, pahalanya besar sekali. Kalau saya cuma sebulan paling berapa kali. Nah, kalau rajidi, ya, kalau rajidi itu setiap hari, masya Allah, pahalanya dapat banyak itu dia. Ya, tombol dia, pahalanya itu bisa diambil semuanya. Nah, jadi itu yang ada. Guru, kenapa sih rambutnya agak panjang? Ya kan? Itu ada doanya kan menyisir. Ada kan doa supaya bisa kalau kita menyisir rambut itu ada doanya kan? Dan niatnya juga supaya menyisir. Masa kalau kita botak susah kan? Nah, kalau ada rambutnya kan enak nyisirnya. Ya, enak nyisir, dan itu niatnya ya Allah, sebagaimana guru saya niatnya menyisir, maka saya berniat seperti itu. Kan pahalanya gitu, dapat pahala enggak? Pahala. Ya. Nah, itu yang saya bilangkan, hadirkan Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai ke tidurnya lagi. Dari bangun tidurnya kita sampai ke tidurnya kita lagi, itu semuanya Nabi Muhammad SAW ada dalam diri kita. Mau pakai baju tangan kanan, niatnya apa yang diniatkan oleh salah guru-guru kita. Kita bayangkan Nabi Muhammad kalau pakai baju begini. Apalagi mau makan, kita bayangkan Nabi Muhammad makan dengan tangan kanan. Kita bayangkan Nabi Muhammad dengan makan dengan baca bismillah, dengan baca doa. Itu semuanya. Mau jalan, bismillah, Nabi Muhammad berjalan dengan kaki kanan, kemudian baca doa. Ya, kemudian lagi kalau kita ke majelis, bagaimana? Nabi Muhammad punya majelis, dan Nabi Muhammad menyuruh kita hadir majelis, dan pahalanya besar sekali. Itu kita bayangkan semuanya itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu aja. Kalau sudah kita dapat itu, maka Nabi Muhammad berada dalam diri kita. Kita pun akan menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan berarti dia mencintai aku. Kalau dia mencintai aku, nanti bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tahu iblis. Iblis itu adalah orang yang mana makhluk Allah yang Allah ciptakan
Jangan dinilai apa kita lihat kita langsung kita vonis iblis itu adalah lebih rendah daripada kita. Iblis itu lebih pintar, lebih alim daripada kita. Kalau kita lihat iblis itu ma'rifatullahnya lebih daripada ma'rifatullah kita. Pengenalan dia kepada Allah lebih daripada kita. Cuma satu yang iblis itu diturunkan oleh Allah dari surganya Allah itu karena iblis ini memandang perintah bukan memandang kepada zat yang memerintah. Paham? Yang dilihatnya iblis itu adalah perintah, bukan yang memerintah. Perintahnya adalah sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Sujud di sini bukan makna sujud yang menyembah, bukan. Sujud ini adalah menghormati. Sujud penghormatan. Nah, tapi iblis diperintahkan itu melihat ini perintah menyuruh saya sujud sama makhluk yang lebih rendah sama saya daripada saya. Kok bisa? Kata iblis, ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Yang mana baik? Ana khairun minhu, saya baik, katanya iblis. Iblis yang ngomong gitu ya, bukan saya. Iblis. Maka dengan itu Allah turunkanlah iblis itu ke muka bumi ini. Sebenarnya kalau kita lihat perintah yang harusnya kan dilihat yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalau kita pandang yang memerintah itu adalah Allah, itu senang hati kita, bahagia hati. Nah, dan itu kita lihat yang diperintah itu sujud kepada Nabi Adam, yang sebenarnya penghormatan kepada yang di sulbinya Nabi Adam itu adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang namanya. Sehingga iblis pun Allah turunkan ke muka bumi ini. Nah, sebab itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah kita dimuliakan. Ayo kita gembira, senang hati kita. Ya, kita berbahagia, kita walaupun kita sekecil apapun itu, kita akan peringati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menyumbang semuanya, baik makanan, baik apapun bentuknya yang dari digantung tadi, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat baik dunia maupun hajat akhirat, disehatkan badan, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya di dunia maupun di akhirat, dan juga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan hajat kita semuanya, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan juga kita doakan mudah-mudahan Nabi Basit disehatkan badan, dipanjangkan umur, dikabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya, dan insyaallah selalu dibahagiakan di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan akan ke fisik kita, Allah kuatkan akan raga kita, Allah kuatkan dalam sanubari kita, mudah-mudahan Allah kuatkan dalam ibadah kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat dari syafaatnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah ala ma nabihi salafus salihun. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Fatihah buat yang berulang tahun. Ya, kakak imam ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bakti sama kedua orang tuanya.
jangan nanti aja lah, doa jodoh nanti aja ya, masih lama lagi jodohnya ya. Mudah-mudahan sukses dalam studinya, dalam pelajarannya, bakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang ulang tahun, biar sekaligus dibacakan. Nuai atau ibu Dewi kah? Ya, Dada. Ya. Siapa? Rehan kah ulang tahun? Mudah-mudahan yang umur sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la tahzan minan nar wal afwan jalal sabra badala tuzul bana wa la ta'tana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrin nabi wa bi sirril Fatihah. Maikamudin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Taqabbalallahu minkum. Seperti saya bilang tadi,